Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sillahu wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'd. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah dan ampunannya. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam ini ba'da maghrib ini kita masih diberikan keringanan langkah menuju tempat ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan mentadabburi ayat Allah. Insyaallah hal ini merupakan wujud dari tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ya tanda syukur kita, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan tentu ada penambahan ya atau ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada tauladan umat, sosok yang menjadi ya sorotan seluruh manusia di dunia, bahkan ya, sosok yang akan menyelamatkan atau yang diizinkan mendapatkan syafaat, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat nanti, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kali ini tema yang akan kita kaji yang menggambarkan keadaan manusia di dunia ini ya dalam setahun terakhir. Insyaallah tema kita yang menggambarkan berbagai problematika atau permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kita selaku manusia dan di seluruh dunia ya secara global masa kini tentunya. Artinya tidak disangka lagi bahwa manusia dengan segala kemajuan materialnya sedang menghadapi permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar, foundational ya, foundational problems yang sangat menantang dan kritis. Maka permasalahan-permasalahan itu tanpa disadari
Sesungguhnya yang dirasakan beban beratnya oleh manusia bahkan menjadikan hidup manusia berada pada ambang kehancurannya, nauzubillah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia ya di dunia saat ini menyadarkan kita tentang Islam yang diyakini sebagai al-hallu. Al-hallu itu solusi. Ya. Al-hallu, solusi dalam kehidupan. Bahwa Islam seharusnya memang tampil menjadi solusi dari ragam permasalahan itu. Karenanya selain perlu memahami berbagai permasalahan hidup, seharusnya kita juga mampu menghadirkan Islam sebagai solusi. Jadi bukan hanya kita memandang banyak masalah tetapi tidak ada penyelesaian, tidak ada solusi untuk menyelesaikannya. Nah, sehingga kita akan mampu mendeteksi ya, setidaknya ada 5 permasalahan mendasar bagi kita selaku manusia ya, yang hidup di dunia masa kini. Tentu ada 1001 permasalahan bagi manusia dalam hidup ini, dari mulai ya kekurangan harta, kemiskinan, ya, kelaparan, sehingga Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah pun kan diuji itu pasti ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat ya. Artinya dari kemiskinan, kelaparan, lingkungan hidup, bencana alam hingga kepada peperangan dan pembunuhan. Juga ketimpangan sosial dan perpecahan dan kebencian ras ya yang sangat mendalam dalam kehidupan manusia di dunia ini. Namun insya Allah ya pada kesempatan ini akan dibahas 5 permasalahan-permasalahan utama yang menjadi akar dari semua permasalahan yang ada. Yang pertama, manusia masa kini mengalami disorientasi. Artinya ya disorientasi dalam kehidupan ini, manusia hidup tanpa memahami arah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi apa tuh naon sih arah kehidupan nusanya dari mana kan gitu ya. Ya, artinya kebanyakan manusia itu tidak tahu dari mana, untuk apa hadir di dunia ini, dan pada akhirnya akan kemana dari sini, kan gitunya. Jadi di mana, ker di mana, reka mana, kan gitunya. Itu disorientasi kehidupan. Jadi tidak tahu arah ke mana ya, bakal ke mana itu, dan seperti apa. Nah, hilangnya tujuan atau orientasi kehidupan ini menjadikan manusia mengalami kelelahan yang sangat dalam menjalani kehidupannya. Otak capek, ya, pusing, laliur gitu kan ya. Nah, disinilah Islam harus hadir membawa petunjuk kehidupan dengan orientasi kehidupan yang jelas dan pasti. Jadi Islam itu hadir membawa petunjuk kehidupan dengan orientasi kehidupan yang jelas dan pasti. Jadi tujuan anak jelas, yang pasti reka mana gitu kan. Itu. Disorientasi itulah yang dikenal dengan bahasa agama ad-dhalalah. Ya. Kebingungan. Reka mana arahna. Kesesatan. Jadi sesat bingung kan, dari jalan manusia sesat bingung gitu kan. Nah, sebaliknya orientasi kehidupan itulah yang dikenal dengan hidayah, petunjuk. Keningan. Jadi orientasi hidayah, petunjuk di Allah. Ya, sehingga dengan petunjuk itulah ya, hidayah itulah yang terangkum secara rinci dalam 2 sumber utama ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW menyebutkan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2 perkara.
Wa in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Itu sudah menjadi ketetapan. Ya, sudah menjadi ya barang baku gitu kan ya. Yang tidak bisa dirubah, dan itu ketetapan yang Allah tetapkan. Sehingga jaminan orang-orang yang orientasinya akhirat, tujuannya akhirat, jelas pasti itu tentu tidak akan ya merasakan kelelahan lahir batin. Nah, tentu yang pertama inilah ya manusia harus jelas tujuan yang akan dia tuju untuk menjadi ya manusia yang paripurna. Baik, sebagai mukadimah, mari kita awali dengan surat 17 ayat 15. 17 ayat 15. Al-Isra 17 dari ayat 9, kita baca dulu ayat 9-nya. 17 ayat 9. Sebelum nanti ke 15. Ayat 9, 17 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Sadaqallah. Tujuan yang pasti dan benar ya, orientasi kita adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ini yang menjadi dasar ya bagaimana motivasi kehidupan manusia itu dilandasi dengan keimanan kepada Alkitab Al-Quran, sehingga hidupnya jelas, orientasinya jelas dan pasti. Ya, tidak ngambang.
arahnya pasti, karena manusia ya sejatinya itu berada di dalam genggaman Allah, berada dalam skenario Allah, berada dalam ketetapan Allah. Sehingga Allah pun memberikan kasih sayangnya kepada kita. Maka Al-Quran diturunkan sebagai suatu rahmat yang besar dari Allah. Sehingga yang kemudian ya firman-Nya dalam ayat 15-nya kita baca kembali. Ayat 15-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Wa man dhalla innama yazimu 'alaiha. Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Shadaqallah. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah atau petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Ini jelas, ya, dan pasti orientasinya adalah keselamatan. Sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, inginnya selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Sebaliknya, wa man dhalla, nah ini kan disorientasi. Jadi tegaduh pamadegan, tegaduh tujuan, mereka mana? Sehingga tersesat. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Ini nya disorientasi tepangintennya anu tangtosna seueur jalmi anu kuku hirup ayeuna jigana teh tujuannya ya, ngaco. Jadi materi yang menjadi orientasi nanti material. Sehingga ketika target materialnya tidak didapat, stres. Gitu ya. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Ya, dia akan enjoy saja. Beda kumaha tuh. Nya ikhtiar matos sampurna gitu. Aneh ketetapan Allah yang menetapkan. Kemudian ada kalimat wala taziratu waziratu wizra ukhra. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Ya, boro-boro memikul dosa orang lain, dosa sendirinya juga mungkin tidak akan terpikul. Tekawadahan. Wa ma kunna mu'adzibin, ya, namun kami ya tidak akan
menyiksa, mengazab. Hatta nab'asa rasulah, sebelum kami mengutus seorang utusan, seorang rasul. Jadi minimal lah di si papagahan banyak. Ya, atos sudah atos kumaha. Ya, itu yang pertama. Masalahnya manusia sudah banyak yang tidak mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya untuk apa dan bagaimana. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah manusia saat ini sedang terjangkit dua bentuk penyakit kronis yang sangat berbahaya. Kedua penyakit itu telah diingatkan oleh Allah sejak pertama kali Nabi Adam diturunkan ke atas bumi ini. Ya. Dua penyakit kronis ini yaitu ketakutan, khauf. Ketakutan dan ya, kesedihan. Jadi dua penyakit kronis ini, ketakutan dan kesedihan, al-khauf wal hazan, menjadi penyebab berbagai penyakit yang manusia rasakan saat ini. Hal itu karena hidup manusia memang ada di antara dua zona keadaan. Jika kedua zona itu tidak disikapi dengan iman, ya, dengan iman yang benar, maka akan melahirkan dua penyakit itu. Loba kasieun jeung loba kasedih wah hirup teh. Karena zona lalu akan melahirkan rasa sedih karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, sementara zona esok akan melahirkan ketakutan karena memang tidak ada kepastian. Jadi anu kapengker, aduh kumaha cenanya, anu karek kapayun, poek gitu. Ya, seolah-olah madesu cenah. Madesu Pak, masa depan suram. Ya ada bongana atuh teh gaduh orientasi nu jelas dan pasti. Maka ieu seueur nya orang teh rasa ketakutan, kecemasan yang sangat tinggi. Ya apalagi yang sudah biasa hidup nyaman gitu kan. Artos tinggal ngarawan gitu. Tiba-tiba sekarang sulit gitu. Wah, teh kelabakan Pak ngarumas. Itu. Tapi jika dengan keimanan, maka insya Allah permasalahannya akan selesai. Makanya Allah berfirman kan sampai walaupun yang dalam cerita Quran itu Nabi Adam, tapi kan intinya petunjuk itu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Berarti ya kalau yang mengkaji Al-Qur'an dia sudah akan paham. Ini ada cerita nyata jadinya. Jadi ceritanya ya seperti inilah. Ada seorang mu'alaf yang mengkaji, kemudian yang dibahasnya adalah mengenai jaminan orang yang mendapat petunjuk. Hartoseun tah. Cenah badai nyobian ngaos tadabbur Al-Qur'an teh. Ngaos weh da diajak wae gitu nya. Eta nu ngajakna ge bari ngarit gitu. Bari ngarit teh kelenci atau ge cenah. Tadi obrolan. Cenah rek ngaos. Ngaos weh. Ternyata itunya 1 jam mengaji itu 1 ayat anu nyerep bahwa yaitu surat Al-Baqarah 38 sudah sering saya sampaikan itu ayat itu.
Jadi fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka ketahuilah, gitu kan? Jika datang petunjukku kepadamu, maka famang tabi'ah hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ta eta. Wih teh eta we nyong colang teh ayat teh caranya surat Al-Baqarah 38, surat Al-Baqarah 38, surat Al-Baqarah 38. Bahwa mengikuti petunjuk mah mua sedih dan tidak akan takut, tidak akan khawatir dan bersedih hati. Ta emut we cenah ayat eta. Cik kumaha itu praktekna nu benerna kumaha mengikuti petunjuk teh, akhirnya ya dia terus mengkaji Quran karena Quran adalah petunjuk ya tadi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu adalah petunjuk kepada yang jalan yang benar. Jalan yang paling lurus. Wah, sampai terus dikaji. Akhirnya dia dapatkan. Oh, ternyata setelah dikaji Al-Quran itu kemudian difahami bahwa ya dalam kehidupan ini ketika faham petunjuk-petunjuk Allah, sehingga kekhawatiran itu tidak terlalu menjadi masalah yang ya sangat krusial, sangat penting gitu kan. Geus we. Tahu cenah boga eta hunggu geus ngaji mah jadi si tawakal teh ka Allah teh nah atuh urang teh cenah loba kasieun da can kajadian gitu nya. Ta eta cenah gaduh eta. Ini terbukti Pak, beberapa orang ketika dibacakan ayat itu teh, oh iya dibuktikan gitu. Sehingga dia punya orientasi yang tepat dan jelas. Jelas dan tepat sasarannya. Ketimbang ya orang-orang yang disorientasi, yang tidak jelas. Arah tujuannya ke mana sebenarnya. Itu. Ya, apalagi ketika melihat sesama temannya cenanya naon teh lah sasama kuring teh cenah geus maraot cenah tah eta geus keueung nya cuang-ciung ngomong sok aya kitu nya sok nu sok curhat teh sareng abdi enjing-enjing teh cara rek Pak Ustad sok aya upieun di Ustad bae cenah enjing-enjing teh nya Ustad cenah sasama abdi teh cenanya sadayana teh ayalah cenah 32 jalmi di etang ku anjeunna hari tiluan deui jeung abdi cenah. Aja abah teh sabaraha eta teh nya cenah kirang langkung 75 70 genep lah cenah. Iswa teh beak hari tiluan deui cenah. It English nunggu waktu wait English nunggu waktu sedangkan gitu. Tak gitu Pak. Rencangan mah guys. Saya gitu. White English. Ngantosan jadi. Tahnya aya anu langkung ti aya abah eta aya anu langkung. Eta mah ditaros teh citeki nuju naon. Keur kitu nya di masjid teh nungguan paeh cenah. Bari kieu nungguan paeh cenah Pak Ustad cenah. Bener. Ke naon deui atuh. Gitu. Naon deui nungguan paeh cenah. Nya Pak nungguan paeh. Matak disiplin teh pantes gitu kan nya ari tos kitu mah urang naon deui nya. Da gugah tengah wangi bisa sare deui cenah Pak Ustad. Ngening pake tahajud cenah. Nu mawi adan awal teh dugikeun ka henteu elap itu teng tabuh tilu teh jo itu nya teu kapiheulaan ku hayam korongok ceuk bari bahasana itu adan awal teh. Nah itulah di SBM. Jadi menemukan ketenangan dan ketentraman sehingga yang ditunggu-tunggu teh nya geus naon deui teh ditungguan teh maot cenah. Teruas gitu. Karena nungguan maut cenah bener. Teu salah. Aya deui Pak.
Ya mah, dia setiap sumping, setiap istilah nama sareng abdi, dia menampakkan amal. Maksudnya lain ria, iya mah. Sabab cenah akang bakal maut. Eta mah kitu we nya setiap penak, Pak. Itu daknya tuh sareng abdi kenal 5 tahun maut, Pak. Kan gitu. Nya maksudna mah akang teh cenah seueur naon hoyong seueur amalan-amalan teh akang teh bakal maut cenah gitu. Dan setiap penak nu dibahas teh eta we akang bakal maut cenah gitu kan. Jadi geuleuh-geuleuh disalung-serikeun, "Oh dasar mereka bakal maut, teu diomong-omongkeun" gitu kan. Cenah ngomongkeun teh ngelingan cenah. Nya kontrol diri. Akang bakal maut cenah. Gitu. Akang bakal maut. Da keukeuh we, penat teh kitu deui we diobrolkeun teh. Itu. Sabab cenah, akang ya amper amal teh cenah, heuh da akang teh bakal maot cenah. Aduh, eta emot we eta lah. Nya we eta teh nya begitu pupus teh abdi emot we kana cariosan anjeunna we. Bakal maot teh ya nya maot gitu. Naon deui. Subhanallah. Nah, maka Islam harus hadir dengan solusi. Jadi ya dengan problem anu pertamanya disorientasi, tepuguh tujuan, tepuguh arah reka mana. Islam hadir jadi solusi nyata ku Quran puguh pasti tepat tujuanana. Itu tadi anu kadua gitunya itu problemna teh loba kasieun gitu loba kasedih. Islam hadir kembali dengan solusi. Tengoklah hari kemarin dengan rasa syukur. Alhamdulillah gitu orang teh geus ya. Anu kalewat teh ya tahun 2024 teh aya asara rasaan mah amal teh rada bener. Rada euyeup gitu nya. Jadi tengoklah hari kemarin dengan rasa syukur, seraya pandang hari esok dengan keyakinan dan tawakal eta we. Nya ayeuna ye menghadapi tahun 2025 teh sing yakin we jeung tawakal ka Allah gitu. Naon deui atuh pangintennya? Aku keyakinan ka Allah. Yakin ya bahwa segala hal ada dalam genggaman Allah. Ta eta nu hese teh. Nu hese diimani teh nya yakin segala ya hal naon wae itu ada dalam genggaman Allah, seraya sepenuh hati menggantungkan harapan pada yang memiliki langit dan bumi. Tos kumaha Allah taala mun geus kitu. Nya lamun geus kitu long hate teh teu sugan teu aya kumaha kana sangakeun we. Ta eta Pak Islam hadir jadi solusi teh. Hasil ngaji teh nepi ka padinya urang. Kemudian yang ketiga, permasalahan manusia itu mengalami pembelahan. Ya, yang dalam pembelahan manusia ini bisa dalam banyak hal. Jadi nyalah dipilah-pilah gitu nya. Didinya mah orang Batak. Didinya mah orang Cina. Didinya mah orang Sunda. Didinya mah orang Jawa. Eta teh itu sudah memilah-milah. Padahal surah Allah nya kami ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya aku menciptakannya inna khalaqnakum su'uban wa qabailan. Bersuku-suku berbangsa-bangsa.
Nah, litaharopu cik atuh. Kan wawuh jeung jelema nu hideung teh urang teh jadi rada kaubaran gitu. Nya aya nu di Mekah teh nya apa cik? Hideung pisan. Nah yang dipoto jeung nu hideung cik dia. cepret jeung nu hideung teh aduh. Bener orang teh bersih. Jeung nu kitu mah. Aduh. Tanya. Jadi dalam hal ini ya, salah satunya yang paling kronis saat ini adalah pembelahan manusia dalam ras. Racial division. Ada tendensi arogan yang disebut rasisme dengan perasaan superioritas karena warna kulit saya mah halus, bodas, dirinya malas sang hidung. Kan luar biasa na Rasulullah kan gitunya. Rek kulit nu kumaha wae oge dihargaan we ku Rasulullah masuk. Bilal bin Rabah nya hideung ceuk bari basana nya kan Bilal bin Rabah. Tapi da ku Allah ku Rasulullah mah teu di ieu. Ketika dia beriman diangkat derajatna ku Allah sok tukang adannya. Sampai ada hadis yang menyatakan bahwa orang-orang yang tukang adan tapajang tibra. Sardina hadis mah gini anu tukang adan teh pangpanjang beungna ceuk dinya. Tong dibayangkeun jiga jarapah gitu orang pangluhurna. Wah klieur. Aduh. Tukang adan. Tapi itu menandakan bahwa diangkat derajat tukang adan teh itu. Kelak di hadapan Allah kan. Tuh. Dan sampai-sampai Bilal bin Rabah disebutkan belum juga istilah nama kalam barzah tapi terompahnya sudah terdengar di surga. Karena etanya luar biasa. Artinya disinilah harus Islam hadir kembali menawarkan kesatuan dalam keragaman. Ya, kesatuan dalam keragaman manusia. Bahwa manusia itu memang secara alami ragamnya, beragam. Tapi pada saat yang sama manusia berada dalam kesatuan keluarga universal. Jadi innamal mu'minuna ikhwan. Mata digambarkan buktos bahwa di Mekah Al-Mukarramah teh teu dibeda-bedanya. Teu dibeda-beda warna kulit. Sok we disaruakeun malah baju oge. Rek presiden, rek rakyat jelata, anger bodas. Teu bisa. Kusabab ieu presiden kain kapan. Kain ihramna kudu ku emas gitu kana loba duit henteu. Sarua we wayahna. Tanya itu sudah bukti ya bahwa Islam itu hadir mempersatukan. Buktina di Mekah Al-Mukarramah. Itu. Maka orang perhatikan ayatnya hiji di surat 49:13 ya. 49:13. Ya, 49:13. Ya, surat 49 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Sadaqallah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ayah kalian itu satu, semua kalian dari Adam dan Adam itu tercipta dari tanah. Titik. Rasul. Nge sarua kabehanana keturunan ti Nabi Adam tong hayang beda-beda. Taitannya luar biasa na Rasulullah. Hah? Taneuh sarua. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan setelah Isya 2 poin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, permasalahan keempat, manusia saat ini sedang mengalami krisis moral. Bahkan berada di ambang kehancuran moralitasnya. Moralitas itu adalah batas pembeda antara apa yang baik dan buruk. Dengan moralitas manusia membedakan dirinya dari makhluk Allah yang lain. Nah, ketika manusia kehilangan pegangan moralitas, maka mereka akan cenderung berperilaku hewani. Bahkan lebih buruk dari hewan, kal an'am, balhum adall. Jadi apa yang kita saksikan saat ini adalah perilaku sosial manusia di mana moralitas tidak lagi jadi tolak ukur. Yang menjadi ukuran kebaikan atau kejahatan ada pada hawa nafsu dan egoisme manusia. Maka ketika tatanan moralitas hancur, maka sesungguhnya kemanusiaan itu mengalami kehancuran pula. Jadi sekuat apapun sebuah bangsa secara ekonomi, politik, dan militer, jika moralitas telah hancur, maka bangsa itu adalah bangsa yang sejatinya mengalami kehancuran. Jadi segala fenomena menunjukkan bahwa manusia berada di ambang kehancuran itu. Nah, disinilah Islam harus hadir, membawa panduan nilai-nilai moralitas yang solid. Nilai-nilai moralitas itulah menjadi ukuran kebaikan dan keburukan. Dan itu ditentukan oleh Furqan. In tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Surat 8 ayat 25. Surat Al-Anfal ayat 25. 29 punten. 829 punten. Ayat 29-nya. Ayat 29. Furqan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم 889. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Sadaqallah. Ya. Jadi moralitas itu ditentukan oleh menjadi tolak ukur kebaikan dan keburukan, dan itu ditentukan oleh Al-Furqan. Jadi jika kalian bertakwa kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Insyaallah ya. Ini sudah menjadi ketetapan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan menjadikan furqan. Furqan artinya petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dapat juga diartikan di sini dengan furqan itu pertolongan dari Allah. Ya. Terakhir yang kelima, masalah manusia yang kelima adalah manusia mengalami gagal kontrol terhadap tendensi egoistik dan kerakusan. Ya, gagal kontrol. Jadi egois jeung rakus sarakah. Berbagai kerusakan termasuk peperangan dan pengerusakan lingkungan, ya, terutama lingkungan hidup, sesungguhnya disebabkan oleh ego dan kerakusan yang tidak terkontrol itu. Maka disinilah Allah memberikan peringatan keras dan tegas di dalam surat An-Nazi'at, wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan ya, ingat ketika ketukan besar itu telah tiba, ya, fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, dikala itulah manusia akan ingat apa yang telah diperbuatnya. Fa amma man tagha, maka barang siapa yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah tempat kembalinya. Tetapi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, ya, adapun orang-orang yang takut, barang siapa yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka surga lah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi sekarang banyak penderitaan
yang dialami oleh manusia saat ini disebabkan oleh kegagalan manusia dalam mengontrol ego dan hawa nafsu, termasuk di dalamnya kerakusan duniawi. Atharul hayatad dunya. Akibatnya bukan lagi haram dan halal atau benar dan salah yang menjadi pertimbangan, tapi apa yang dikehendaki oleh ego dan hawa nafsunya. Itulah ya 5 permasalahan-permasalahan yang mendasar yang sedang menimpa dunia dan kemanusiaan saat ini. Problema-problema mendasar ini yang menjadikan manusia kehilangan nilai kemanusiaannya. Jadi nilai kemanusiaan teh insaniyah nah terus memudar bahkan hilang. Jadi manusia menjadi hampir saja itu ya insaniyahnya hampir saja sirna yang berakibat kepada perilaku-perilaku hewani yang hewan pun tidak akan melakukannya. Lebih-lebih ti hewan. Manusia menjadi kehilangan hati dan rasa kemanusiaan. Karenanya manusia semakin kejam, bengis, sadis, beringas, melebihi harimau di hutan belantara. Sebagaimana apa yang kita saksikan di Gaza, Palestina, termasuk eksposur kekejaman rezim Assad di Suriah menjadi bukti hilangnya kemanusiaan manusia. Maka manusia kehilangan pijakan moral untuk dikategorikan manusia lagi. Bahkan boleh jadi apa yang disebut Al-Quran menjadi nyata bahwa manusia itu balhum adwal, ya, lebih sesat daripada binatang ternak. Walau secara fisik nampak seperti manusia, tapi mereka bagaikan hewan, bahkan lebih jahat daripada hewan. Ya, disinilah Islam hadir menjadi keselamatan bagi manusia dan dunia dari kehancurannya. Islam harus hadir kembali, ya, kembali hadir sebagai solusi, sebagaimana kehadirannya sebagai penyelamat kehidupan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali hadir di atas bumi ini. Jadi runyamnya memang ketika mereka yang seharusnya membawa Islam sebagai solusi dan keselamatan justru menjadi bagian dari elemen penghancuran dan perlu diselamatkan. Ini lucu nantinya. Islam itu sendiri, umat Islam teh sanes membawa solusi. Kalau kapipiluan nih gitunya sarwana. Ya naudzubillah. Nah, mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang sudah dibahas, yang sudah kita kaji pada malam ini menjadi ya bahan tafakur bagi kita bahwa ternyata problematika yang ada di dunia ini tentu akan ya diberikan solusinya oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran harus tetap kita kaji, harus tetap kita tadaburi, harus tetap kita fahami, sehingga Al-Quran menjadi ya cahaya hidayah dalam hati kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.